Scrambler. Oke. Silakan Bill untuk sesi pertemuan kita di hari ketiga ini. Sebelum kita mulai, mau membaca Al-Quran terlebih dahulu kah? Atau sudah tadi? Belum ya? Sudah, Mister. Sudah membaca Al-Quran dan baca doa belajar. Oke, baca doa belajar sudah. Berarti tinggal kita mulai saja ya. Ya. Oke, dan sudah bergabung semuanya kah? Atau ada yang belum? Ada yang belum bergabung? Sudah, Mister. Sudah bergabung. Sudah bergabung semuanya. Oke, karena sudah bergabung semuanya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi prodi Ilmu Gizi ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan yang keberapa teman-teman? Maher, pertemuan yang keberapa sekarang? Oke, pertemuan untuk hari yang ketiga. Masih ingat di minggu lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Masih ingat? Akan ada apa? Sikila. Halo? Selamat, Pak. Oke, minggu lalu itu sudah saya kemukakan bahwasanya hari ini kalian akan ada apa? Yang itu Mister Match Vocabulary. Oke, akan ada matching vocabulary. Kemudian selain itu apa lagi? Apa lagi lainnya? Sudah, Mister, itu aja. Itu saja. Oke. Sebelum kita masuk ke topik berikutnya nanti, Bill bisa minta tolong silakan dipilih siapa yang akan share screen untuk pengerjaan tugas yang sudah saya berikan di minggu lalu. Siapa yang pertama? Silakan, Bill. Salsabila sepertinya sedang sibuk ngobrol sama seseorang. Silakan, ingin memilih siapa? Sebentar, Mister. Bill, dipilih satu orang, silakan. Siapa? Itu Mister, maaf sebelumnya. Sepertinya tugas yang mana ya, Mister? tugas yang minggu lalu. Tadi si Cila juga sudah tahu kan ya, si Cila ya? Yang vocab, Mister. Ya, yang vocabulary. Oh, itu ditulis, Mister. Silakan, mau dengan cara menjelaskan juga tidak apa-apa. Mau ini bebas, pokoknya Oke. sudah menjawab. Silakan, siapa yang akan dipilih, Bill? Siapa? Dania Salsabila deh, Mister. Dania Salsabila. Halo, Dania Salsabila. Dania, halo. Oh, Mister, Dania Dwi. Dania Dwi. Dania Dwi ada, Dania Dwi. Hadir, Mister. Oke, silakan, Dania Dwi. Maksudnya share screen tuh apa ya, Mister? Bukannya cuma sebutin aja ya? Ya, maksudnya share screen kali aja kamu udah buat dengan versimu seperti apa. Tapi kalau misalnya mau menjawab saja tidak apa-apa juga, silakan. Maksudnya semua vocabulary-nya dari 1 sampai Ya, silakan. 15 berarti? Ya, silakan. Atau saya share screen saja untuk materi yang kemarin, biar kalian lihat bagaimana. Mau? Oh
Oh ya udah boleh. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Sudah. Mister. Oke, silakan. Kemarin yang mana yang harus dikerjakan? Halo, silakan Dania. Oke, Mister. Dari number 1 ya sampai 15. Oke, number 1 till 15, please. Number 1, you wear this itu clothes. Okay, that was the previous answer that we got. Yeah, so for this one, you're going to make it different. For example, you wear this, what is it? Yang lain selain yang sudah kita jawab apa? Silakan. Maksudnya gimana, Mister? Misalnya, saya berikan contoh, ya. You wear this, ya. Kalau yang kemarin sesuai dengan bacaan itu kan ada clothes. Kemudian contoh lainnya, you wear this, kita bisa pakai shoes, misalnya sepatu. Apa yang kita gunakan? Jelas? Halo, Dania? Jelas, boleh deh. Oke, silakan dicoba. You wear this pants. Ya benar kan? You wearing pen. Pen itu di Pants. okay, Celana. pants. Yeah, it is not pen. Pen itu it is something that you used to write. Yeah. Pants. Okay, pants. Yeah. Second To do one. something useful for someone else is cooking. Maybe cooking with mom helps. Cooking, and then you're going to help your mom to cook. Yeah. Okay. The third one. To take care of someone is keeping the baby. Okay, so you're a babysitter then. Dari hari ini ya. No. Okay, next please. Number next. 4 is a big meal in the evening. Maybe meatball. Lunch meatball. Okay, next. To pass time itu kan spend ya waktu itu spend maybe going to beach or healing full of energy. Get out of bed is get up. Number 7, full of energy is full of happiness maybe. Okay, wait a second. Get out of bed, that was the same with the previous week. Sama kan? Get out of bed itu get up, ya. And then now what is the new one from you? Yang baru apa? Coba. Apa ya? Maybe bentar, Mister. Agak sulit ini. Okay, maybe you can mention some activities that you do after get up. What is it? After get out of bed. Yeah, what is it? The regular kind of activities. Take a bath. Okay, thank you. Next one, full of energy. What is it? Similar meaningnya ya. Maksudnya you can put the activities or you can put the similar meaning. That should be okay. Come on, as long as it has the relevant with the sentence with full of energy. So what is it? Come on. Full of happiness. Full of happiness, full of energy. Okay, thank you. Next. A meal in the middle of the day. Okay.
Ini bahasa Inggrisnya apa ya, lupa. Okay, Meal in come the on. middle of mungkin apa ya, nasi goreng mungkin, nasi goreng, right? Lunch. Okay, in the middle of the day nasi goreng gitu berarti. Iya. Okay, next, come on. To pick someone up. To pick someone up, drive. Okay, that was the similar meaning that we got last meeting. The new one yang baru apa? To pick someone up kemarin sih collect ya. Really, this collect? To pick someone up? Oh, drive ya, Mister. Okay. Come on, what is it? Going back to home. Okay, going back to home. Thank you. Next, come on. Very loud and annoying. What is it? Noisy. Okay. And then the first meal of the day. Yeah, meal of the day. Porridge. Okay. Bubur. Okay. Next one. The other side of noisy. Quiet. Okay. Quiet. Students have to do this after school. What is it? So not only homework. Yeah. What is it that you guys have to do after school? Homework. That was a similar answer with the previous week, I guess. Try to figure out different one. Come on. Doing some activities like gymnastic, maybe. Okay. Okay, so you have, what is it, a proper kind of activities, yeah? After school, you go to the gym. Well, nice one. Nah, gymnastic itu senam kan? Yeah, you have to do that one in the gym, right? It is a sport thing. Okay, next one, not interesting or exciting. Exciting, what is it? Exciting tuh kayak excited gitu ya, apa sih, seneng gitu kan. Excited to meet your boyfriend, for example, yeah. Excited to meet your parents, yeah. Come on, but here it is not interesting or exciting. Yeah. Come on, boring. What is it? Boring. Okay, and the next one, to control or operate a car, what is it? Drive. Okay, drive, that was the same. Come on. What is it? Only drive, I know. Okay, so we have to control or operate a car. It means it can be playing a toy for the children, right? Oh, okay. Yeah, okay, so you can answer all of the 15, yeah, 15 words here, and then not only based on the article that you guys read from the previous one. And then now, who will be the next after you? Dania Dwiarini, please. Hello? Saya yang pilih, Mister. Yeah, you're going to choose one, please. Siapa ya? Okay, that's okay. You may choose Nabil, Salsabila, yeah, because she is the chief of this class. That's okay. You can take your revenge because she chose you, and then now you may choose her. Come on. I choose Salsabila, boleh deh. Okay, come on, Salsabila, your turn, please. Salsabila. Hello, Salsabila. Iya, Mister. Okay, come on. You wear this. Apa yang dipakai, yang dikenakan sama Salsabila, Pak? Shoes. Tadi udah itu contohnya. Oh, udah ya? Yang lain. Clothes.
look, that was the similar answer with the previous week. Yang lain yang belum disebutin, yang kamu pakai sekarang apa? Uh, necklace. Okay, necklace, thank you. And the next one, to do something useful for someone else. Helping apa ya? Aduh bahasa Indonesia. Okay, I'm gonna give you the example, taking care of the patients. Yeah, you can do that one, do something useful. Yeah, come on, apa kira-kira yang kamu lakukan untuk membantu orang lain? Apa ya? Aduh, bisa aku nggak tahu bahasa Inggris. Silakan. Helping apa ya? Bantuin tugas teman gitu misalnya. Apa? Bantuin teman untuk? Mengerjakan tugasnya yang dia nggak ngerti gitu. Okay, so you're going to explain your plan about the task or the quiz or the assignment, ya? Salsabil. Okay, kemudian berikutnya to take care of someone. Taking care of my grandma. Okay, accompanying your grandma, ya. Jadi nggak usah dipakai lagi kata take care-nya itu karena sudah ada di sana. Accompanying your grandma, ya. Oke, kemudian berikutnya, oke cukuplah ya, Bill, karena sepertinya kesulitan. Kita ke siapa? Wahyu ya, Wahyu. Hello, Wahyu. Yes, Mister. Oke, come on, proceed please. Silakan dilanjutkan. Dari mana, Mister? Dari a big meal in the evening. Come on, what is it? A big meal in the evening, like maybe fried chicken. Okay, fried chicken, thank you. And then to pass time, what is it? Pass time, like spend pass time, menghabiskan waktu. Yeah. Maybe you go, maybe shopping. Okay, window shopping, okay, or playing chess or anything. You may mention everything, yeah. And the next one, get out of the bed. Get out of bed. Okay. Check the phone. Okay, checking your smartphone. Okay, next one, full of energy. Well, oh my God. Okay, the example here, you got your dream cars. Nah, misalnya itu kan pasti full of energy, ya. Okay, what else? Apa ya? Ada bahasanya. Bahasa kita. Come on. Apa ya? Tunggu bisa. Bingung. Okay, come on. Dream car. Yang membuat kamu bersemangat, kemudian pokoknya inilah hal yang menyenangkan bagi kamu tuh apa, kayak tadi kan ada mobil impian, kemudian apa lagi yang membuat kamu bersemangat? Maybe when I holiday. Okay, taking a holiday with your soulmate, yeah, that's full of energy. Thank you. Next, I'm gonna choose. Wait a second. Next, Tita Auradina. Come on. Tita, a meal in the middle of the day. What is it? The meal that you have in the middle of the day?
Chicken. Chicken. Yes. Okay, we have the previous KFC and then now it is chicken. So what's the difference? Thank you. Next, to pick someone up. To pick someone up. Motorcycle. Motorcycle. Thank you. So that's the transportation tools, yeah. And the next one, very loud and annoying. Tita. Very loud and annoying. What? Speaker. Okay, very loud and annoying. The speaker, who is the one that you hate, ya? Annoying di sini kan menjengkelkan, ya. Berarti pembicaranya menjengkelkan. Oke. Next, it will be Karisa Zahra Sebayang. Come on, Sebayang. Mister. Okay, please. Next, here it is the first meal of the day. What is it? The first meal of the day that you have? Bread, maybe. Okay, right. And then second one, the opposite of noisy. What is it? Persamaan ya, Mister? Okay, that's okay. Not the similarity, but the opposite. Lawannya. Come on. Berisik. Kalau berisik, lawannya apa berisik? Quiet. Ya, itu udah quiet. Yang lain apa? Kira-kira. Ada calming. Kemudian apa lagi yang lainnya? Banyak ya. Oke, berikutnya ada Siti Nur Aziza. Oh, tadi ada Deddy Corbuzier, saya lihat itu. Coba silakan, Siti Nur Aziza. Halo Siti. Siti. Dania, suara saya terdengar jelas ya? Ya, Mister. Sabar. Oke, silakan Siti. Students have to do this after school. What is it? Apa kira-kira? Apa, Mister? Gak kedengaran. Students have to do this after school. Silakan apa? Student have to do this. After school. Go to Okay, taking the bus. What else? Banyak yang bisa dilakukan ya, harus dilakukan. take a break. Okay, take a break. Okay. Kemudian berikutnya not interesting or exciting. Come on. Not interesting or exciting. Boring. Boring ya, udahlah, nggak apa-apa. To control or operate the car. Hello. Play a toy. Okay, playing a toy. Okay, thank you very much. Yeah, Siti. And then now let's try to give a review, and then I want you to please read it after me. Ya, jadi silahkan kalian akan baca setelah saya. Di ini ya, di unmute semua dulu audionya, silakan. Ya, setelah bila Zahra, kemudian semuanya di unmute terlebih dahulu, oke? Okay. Okay, the article here called Supermom. Supermom, come on.
Everyone, please. Super mom. Okay, it is a super mom. Super mom. Okay, and then now we are going to read the article here. Sue Pope gets up at 6 every morning and make breakfast for 15 people. Ayo semuanya. Poppy gets up every morning and make for 15 people. Okay. Next one. Sue has a difficult job. Who has a difficult job? Okay, she works hard every day. She Work every day. Okay, but she doesn't work in an office. But she doesn't work in office. Work in Okay, she is a mother with 15 children. Yes, a mother with children. And 13 of them live at home. and 13 of them live at home. Okay, Sue's family is unusual. The average British family only has 1.8 children. Sue's family is unusual. The average British family only has 1.8 children. Okay, and now we're going to go longer. Sue Pope and her family live in Swindon in the south of England. After breakfast, her husband Ian goes to work. Sue drives the children to school. She needs a minibus for this. 9 children go to school and she drives home with the other 4 children. Every weekday, she looks after the children and then cleans the house. She does the washing 8 times a day. And after lunch, she irons clothes for 3 hours. Sue spent half of her life in the kitchen. Okay, come on. Starting from Sue Pope, please. After breakfast, husband Ian goes to work. She needs a minibus for children to school. The other and she drives children to after the children and after the children and does her 4 children. She does the wash 8 times a day and after lunch she irons clothes for 3 hours. Spending half her life in the kitchen. After lunch, one with others of children. Okay, I would like to ask Sicila Aleida. Sicila Aleida, proceed, silakan dilanjutkan. Come on. Dari every afternoon, silakan Sicila. Every afternoon. Sicila Aleida. Come on. Every afternoon. Every afternoon at 3:30. Okay, 3:30 she collects. Come on. Children from Collects the children from school in the minibus. Then she helps them with their homework. After that, the cooks dinner for 15. Her husband comes home at 6. After dinner, she goes to the supermarket with 2 of her sons. They help her with the shopping. She buys 50 liters of milk a week. 50 liters of milk a week. 15. It is bukan 50 but 50 liters of milk a week. 50 liters of milk. Okay, it is not 5 but 50 liters of milk a week. 50 liters of milk a week. Okay, thank you. Berikutnya ada Zahra, silakan. Zahra, lanjutkan. Halo, Zahra. Zahra.
Oh, Zahra banyak. Zahra, Pak. Yang ada tulisannya Silva Zahra nih. Salsa Silva Zahra. Ada 3 orang nih ya. Zahra yang itu siapa tuh? Silakan. Silakan. Zahra. Ya, Pak. Oke, come on. So after victory, all the children help to and help each other. The house is always lively when it's full of children. Oke. Next. Ini berikutnya. For itu apa, Mister? Nggak tahu. Yang ini for Ian. Oh, for Ian. Oke. For Ian, Sue's husband, family life is never boring, but they all friends. Everyone is too busy. Pussy. What is it, pussy? Busy, ya, Zara. Busy. Busy to Busy itu apa? agree, and when the children are all playing together, it can be very nice. Is the house every quiet possibility when all the children are in bed? Oke. Thank you very much. Zahra, it is not busy ya. Sekali lagi bukan busy tapi busy ya. Oke. Oke, kemudian saya akan stop share screen. Saya akan meminta beberapa orang di antara kalian apakah masih ingat dengan kelompok kosakata yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Yang pertama saya akan minta Wafa Nurul. Silakan Wafa Nurul, would you please mention 5 vocabularies, 5 kosakata dari minggu lalu, silakan. 5. Yeah, only 5. Silakan. Clothes. Okay, clothes, that will be the first. Second one? Noisy. Noisy. And then fourth one? Drives. Drives. And then? Apa yang terakhir? Homework. Oke, homework. Oke, thank you very much. Kemudian Siska Ambarwanti. The next 5. Come on, Siska Ambarwanti. Sarwa, terus Hanya satu itu saja, tidak ada yang lain, Siska? Lupa. Yang baru minggu lalu sudah lupa ya. Usia Siska udah berapa? Kok lupaan? Kenapa, Mister? Kamu umurnya berapa? Kok udah lupa baru seminggu yang lalu? Baru 19. Baru 19. Oh, alhamdulillah usianya atau umurnya masih ingat. Terima kasih banyak ya Siska. Next, I will ask Kesia Amelia. Kesia, silakan Kesia. Clothes helps family, children, and car. Yang vocabulary ngacak atau yang kemarin ditentuin, Mister? Bebas, yang masih kamu ingat pokoknya dari minggu lalu, silakan. Oke. Breakfast, family, noisy, quiet, and helps.
Thank you very much. Kamu nggak lupaan orangnya ya, Kisaya Amelia. Oke, next Farhan Revas. Silakan Farhan Revas. Halo Farhan Revas. Ya, Mister. Oke, silakan. Clothes, breakfast, college, homework, sama dinner. Oke, itu saja. Gets up. Get up. Itu saja. Bentar, Mister. Drives. Oke, drives. Oke. And then apa lagi? Look after. Look after. Oke, thank you very much ya Farhan Revas Alfiansa. Oke, teman-teman, itu merupakan itu merupakan kosakata yang sudah kalian pelajari di minggu lalu. Let me repeat it, akan saya ulangi ya sekali lagi. Di artikel minggu lalu kalian sudah belajar di sini yang pertama ada get up. Ya, get up di sini maksudnya bangun ya. The first time that you wake up, ya, get up or wake up. Ya, after long sleep that you guys got, ya, setelah kalian tidur semalaman, kemudian bangun di pagi hari, that's a get up, ya. Oke, bisa diulangi setelah saya, get up, please, get up, Get up. get up. Okay, one more time, get up. Get up. Oke, kemudian kosakata keduanya ada breakfast. Breakfast. Okay, breakfast. What does it mean? Breakfast. Okay, what does it mean by breakfast? Apa artinya breakfast ini, teman-teman? Sarapan. Sarapan pagi. Oke, sarapan pagi. Tadi ketika saya menanyakan untuk padanan katanya breakfast ini tadi ada katanya si Dian atau siapa tadi itu? Katanya ada yang pakai bubur, ada yang pakai roti, ya itu kan bebas terserah kalian ya. Ada yang hanya pakai gorengan ya. That will be up to you. That the meaning of breakfast ya untuk yang sarapannya. Oke, next one setelah breakfast. Setelah breakfast itu apa lagi kosakatanya? Apa lagi yang kemarin? Di sini? Yang ada di sini kemarin apa? Drives. Oke. Drives. Kalau drives ini apa artinya? Mengemudi. Mengendarai, ya. Drives a car, drive a motorcycle, driving a bicycle. Apalagi yang lain, ya. Jadi banyak sekali yang bisa kalian buat kalimatnya ketika menggunakan kosakata drives ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada look afters ya. Look after di sini apa artinya kemarin? Merawat. Menjaga. Oke, menjaga, kemudian taking care, accompanying, ya itu merupakan kosakata yang maknanya atau padanannya juga sama dengan looks after. Ya, menjaga anak-anaknya, kemudian merawat anak-anaknya, menemani anak-anaknya, ya. Kemudian yang berikutnya ada clothes. Di sini artinya apa? Clothes di sini? Baju. Oke. Pakaian. Oke, kemudian berikutnya di sini ada apa? Ada spans, ya. Ada spans artinya apa? Menghabiskan. Oke, menghabiskan, ya. Selain menghabiskan apa? Padanan katanya kira-kira untuk yang spans. Apa kira-kira padanan katanya untuk yang spans? Oke. Jadi kamu juga bisa atau kalian juga bisa mengartikan Sue spent half of her life in the kitchen. Jadi separuh dari ini ya, separuh hidup dari si Sue ini berada di berada di dapur. You can mention berada di dapur atau sibuk, busy in the kitchen, sibuk di dapur. Kemudian apa lagi? Beraktivitas di dapur. You can mention spend also is the similar ya. Oke, jadi bukan hanya menghabiskan saja. Ya. Kemudian yang berikutnya ada apa? Ada
Collect. Ada collect. Ya, collect di sini artinya apa kalau di sini? Ya, oke, picking up, ya, menjemput anak-anaknya dari sekolah. Kemudian yang berikutnya di sini ada helps. Kalau helps di sini apa? Membantu. Oke, membantu ya, helping ya, taking care ya. Kemudian berikutnya ada homework. Kalau yang homework di sini? PR. Oke, homework ini merupakan kalau sesuai dengan list padanannya kemarin adalah kewajiban yang dilakukan bagi siswa setelah mereka pulang dari sekolah. Itu ada homework-nya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada apa di sini? Ada di Dinner. Oke, ada dinner. Ya. Kalau dinner itu apa dinner? Makan Malam. Oke, kemudian selain ada dinner, kosakata lainnya apa lagi kemarin? Boring. Oke, ada boring. Kemudian selain ada boring ada? Quiet. Ada quiet. Quiet. Oke, totalnya berarti ada berapa kosakata dari artikel Supermom ini kemarin? 15. Oke, ada 15 vocabulary that mentioning about Supermom. Ya, jadi bukan hanya Superman manusia super saja, belong to the male person, ya hanya untuk lelaki saja, tapi di sini diceritakan seorang ibu super, Supermom. Ya, jelas ya teman-teman. Oke. Kemudian from the pattern of this article, dari pola dari bentuk artikel ini semuanya menggunakan it is a simple present yang menjelaskan makna sekarang. Ya. Yang dimaksudkan di dalam Supermom artikel ini adalah it is the form of the simple present tense, ya. Jadi dia bangun, kemudian sarapan, ya, kemudian all the activities here is the activities that mentioning it is a simple present tense. Ya, kejadian atau aktivitas yang dilakukan pada saat itu juga oleh si Sue, kemudian oleh si Ian, kemudian oleh anak-anaknya di sini. Oke, that will be the simple present tense. Jelas ya teman-teman ya? Oke, jelas? Jelas bisa. Oke, kemudian juga kemarin di sini diminta kalian Sue has a difficult job because she makes breakfast every morning. She has got a very big family, 2 of her children don't live at home. Ini masih ingat jawabannya yang mana? Hello? She has got a very big family. Oke, ya si Sue ini kesulitan karena yang harus diberi makan itu totalnya berarti ada berapa orang? Sesuai dengan artikel ada berapa orang? 13. Ada 13, ya ada 13 orang. Kalian bisa bayangkan ya bagaimana memasak untuk 13 orang untuk sarapan mereka, makan siang mereka dan makan malam mereka. Ya. Oke, berikutnya di activity untuk yang Supermom di vocabulary-nya di sini dikatakan Sue Pove is talking about her family's daily activities. Match her sentences to the time of the day. Ya, jadi silakan disesuaikan. Ya, her sentence kalimatnya di sini dengan time of the day, dengan waktunya. Get up itu mereka bangun atau kita bangun itu di waktu kapan? Morning. Morning. Cook dinner in the kapan? Evening. Evening, yeah. And then I drive the children to school in the morning. We have breakfast in the Morning. okay. I collect the children from the school in the Afternoon. afternoon. Okay, the children do their homework. Ini kapan mereka mengerjakan PR-nya? Afternoon or evening? Afternoon. Okay, in the afternoon. Kemudian berikutnya di sini ada complete these sentences with the words from the box. Ya, di sini yang pertama kosakatanya ada quiet, kemudian ada look after, kemudian ada boring, ada lunch, ada spend, ada lively, ada clothes, ada noisy dan ada help. Yang nomor 1 Rizka Nabila. Apa isinya Rizka Nabila? Every day I. Come on, Rizka Nabila. Atau ada yang bisa silakan langsung di unmute saja kemudian dijawab.
Every day I. Spend. Okay, thank you. Every day I spend about an hour on my computer. Jadi setiap hari saya menghabiskan kurang lebih berapa? 1 jam di komputer saya. Kemudian yang kedua, Peter lives near an airport. It's blah 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 in his garden. Apa nih kira-kira? Noisy. It's noisy in his garden. Okay, noisy in his garden. Kemudian I like wearing colorful apa? Clothes. Okay, colorful clothes. Kemudian yang nomor 4 di sini, I sometimes blah 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 my mom with the shopping. Okay, I help. Yeah. This film is too long. It's blah blah blah. Boring. It's boring. Okay. Boring. Okay, when mom and dad go out, I blah 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 my little brother. Look after. Okay, look after. Yeah? All the children are in bed. It's blah 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 in the house. What is it? Quiet. Quiet. Okay. Quiet. I usually have blah 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 at about 12:30. Lunch. Okay, lunch. Yeah. All my cousins visit our house at the weekend, so it's very Noisy. noisy or lively. Lively. Oke, kan noisy tadi yang near an airport, ya. Berarti yang 9 itu berarti yang apa? Ya. Oke. Thank you very much ya. Jadi paling tidak untuk kosakata super mom-nya sudah dihafal semuanya teman-teman, sudah dicatat semuanya. Bill sudah dapat semuanya kosakatanya, Bill? Salsabila? Iya, Mister. Oke. Terima kasih banyak. And then now we are going to go with the new topic based on the lesson plan. Untuk yang lesson plan, artikel yang akan kita bahas hari ini tentang apa? Tentang apa? Super dead. Super dead. Super dead. Super dead. Super dead atau apa? Artikel yang akan kita bahas hari ini. Tentang apa? Halo? Artikel yang kita bahas hari ini tentang apa? Super dead. Super dead. Oke, kalau super dad yang membedakan dengan super mom apa kira-kira? Kalau kemarin ibu super, ya, seorang istri super itu masakin untuk anak-anaknya ada 13 orang, menjemput, kemudian nyetrika sekian jam, mencuci sekian kali, kemudian beli susu juga sekian banyak untuk waktu seminggu dan lain-lainnya. Kalau untuk yang bapak-bapak, untuk yang super dad itu apa kira-kira? Dania, what is it? So you can claim your dad here is a super dad. Dania Dwi Arini. Maybe super. Why my father called super dad? Because he really works so hard for my family. Okay, working and then pay the bills for the family, ya. Oke, jadi kenapa super dad menurut Dania Dwi Arini? Karena yang bayar semuanya, yang menghasilkan uang segala macam itu adalah ayahnya. So it's all about money. Kalau Dania Dwi. Kemudian kalau Maharini Putri, kenapa kamu panggil bapakmu atau ayahmu, papamu, abimu sebagai super dad? Maher. Halo, Maher? Because he is good. Because he is good. Oke, pertanyaannya, apakah ada ayah yang tidak baik ke anak-anaknya? Apakah ada, teman-teman? Halo? Apakah ada yang tidak baik? Ada yang tidak baik? Nggak ada. So that's a common one. Apa yang kira-kira menurutmu bapakmu atau papamu atau abimu itu sebagai super dad? Kira-kira Maher? Kenapa, Mbak? Kenapa? Kenapa Maher? Karena semua mainan yang saya mau dibelikan sama papa saya, gitu ya? Gitu ya?
So you got all the toys, all the dolls from your father, from your dad. That's why you call him a super dad. Oke, berikutnya untuk yang Putri Faidah. Putri Faidah, come on. Putri Faidah. Iya, Mister. Okay, come on. Why did you call your father here is a super dad? Selalu apa ya? Selalu memenuhi kebutuhan keluarga dan melindungi keluarganya. Oke, memenuhi kebutuhan, kemudian melindungi keluarga. Oke, that's a good one. Berikutnya ada Wahyu Pramatullah. Why did you call your father here is a super dad? Wahyu. Mungkin kayak selalu kayak mengantar ke sekolah atau ke kampus atau mungkin ke yang lain. Masih diantar pergi ke kampus? Sekali. Oke, sesekali. Saya kirain masih diantar ke kampus, habis itu ditungguin sampai sore sampai kamu pulang, kemudian jemput lagi gitu ya? Enggak. Oke, masa college students, you don't have to do that one ya. Untuk usia kuliahan, saya kira sudah tidak perlu lagi ya. Oke, satu lagi, mungkin Dinda Maulida. Dinda Maulida, silakan Dinda. Kamu sebut ayahmu atau papamu sebagai super dad itu kenapa kira-kira? Maybe multi talent, Mister. Multi talents. Yeah. Okay, what are the talents of your parents? Talentanya apa saja? Bisa benerin apa aja gitu perabotan atau bisa benerin apa? Kayak benerin kipas gitu. Benerin kipas satu. Kemudian selain benerin kipas apa lagi? Ya kayak alat elektronik gitu. Oke, handphone juga bisa. Bisa benerin handphone. Enggak juga, maksudnya kayak softwarenya gitu kadang dibantuin. Oke, kemudian benerin apa lagi? Benerin genteng ya, apa lagi? Benerin motor ya, gitu ya? Cat rumah. Ngecat. Oke, itu bukan ini ya, bukan multi talent namanya ya, tapi semuanya mau dikerjain sendiri sama itu. Oke, Dinda Maulida Askia. Terakhir, last one dia Mutiara. Come on, Mutiara. Why did you call your dad here a super dad? I think because my father is the leader of my family, and always support me. Okay, because he is the leader and then always support you in every situation and condition. Oh, keren ya. Berarti karena papamu adalah pemimpin ya, kemudian selalu mendukung apapun yang kamu lakukan. Thank you very much ya. That will be our the super dad, I guess. Yeah, for everyone, there are many kind of the things that you can claim your dad here as a super dad. First of all, your dad here is the source of money. Seperti yang disebutin oleh Dania Dwi hari ini tadi. Because your dad, your dad here got the responsibility to feed you guys. Yeah, your mom, you cook every single vegetable, every single meat, yeah, and then the money, yeah, it will be from your daddy. Yeah, so you can call here it is the source of the money. That will be the first, ya. Itu yang pertama, sumber keuangan di keluarga kalian itu adalah papa kalian atau bapak kalian. And then second one, what is it? Second one, ya, yang tidak pernah mem-PHP-kan kalian itu tentunya adalah papa kalian atau bapak kalian atau abi kalian, ya, akan selalu mendukung apapun yang diinginkan, kemudian apapun yang diharapkan oleh kalian selaku anak-anaknya, ya. And then what else? What else we can call a super dad? Super dad itu biasanya kalau bagi yang perempuan itu papanya adalah apa? Yang paling populer ini, terkenal ini kata-katanya. My hero. Oke, papanya itu adalah pahlawannya. Oke, selain itu papanya bagi anak perempuan juga adalah First love. Your first love. Cinta pertamanya itu adalah pada papanya atau pada bapaknya. Kemudian yang kelima apa lagi? What else for a super dad?
Oke, si Cila mau ngomong apa? Satu lagi, si Cila apa? Si Cila? Si Mahir. Possessive, Mister. Posesif. Oke. Kenapa kamu bilang posesif? Oke, so your dad, you can call him a super dad because he is your guardian angel. Malaikat pelindung kalian every single time. Ya, itu bukan posesif namanya ya, si Cila Laida ya. Tapi orang tua kalian, terutama bapak kalian kan ingin melindungi kalian dari segala macam bahaya, kemudian dari orang-orang yang tentunya punya niatan buruk ke kalian. Ada hero, ada guardian angel, banyak sekali ininya ya, julukan yang bisa diberikan oleh kalian ketika menjelaskan bahwasanya I have my super dad. Ya, kalau kalian belajar, if you learn English from the beginning, ya, tentang super dad itu ada pada elementary school. Ya, biasanya ketika kalian SD itu kan kalian diminta untuk menjelaskan tentang orang tua kalian, tentang papa kalian, tentang mama kalian. Ya, a super dad. Jelas ya? Jelas teman-teman? Oke, untuk yang super dad. Dan ini saya tidak akan bagikan slide-nya, tapi langsung ke sesuai dengan yang ada di RPS, saya akan bagikan di sini tentang Surfing Superstar. Ada yang tahu tentang Surfing Superstar? Halo? Ada yang tahu tentang Surfing Superstar? Teman-teman? Sudah terlihat? Halo? Sudah, Mister. Sudah, Mister. Sudah, Sir. Okay, our topic here, the new topic, it is about surfing superstar. Surfing di sini ada yang familiar dengan kata-kata surfing. Apa arti surfing? Berselancar. Oke, berarti kalau superstar berarti bintang selancar atau bintang apa? Apa surfing superstar? Tentang idola selancar, ya. Kemudian apa lagi? Surfing superstar, apa lagi? Ada yang bisa nebak? Silakan, Dania. Halo? Amelinda, Dewi Salsabila. Amelinda, silakan, surfing superstar. Oke. Belum tahu, Miss. Master. Master. Oke, Master Limbat saya taunya ya. Oke. Oke, surfing superstar di sini adalah tadi sudah dijelaskan ya oleh teman-teman kalian, juga sudah mencoba menebak tadi bintang kaitannya dengan selancar ya. Berselancar itu di mana biasanya berselancar, teman-teman? Di mana? Di laut. Oke, di laut ya. Oke, mari kita baca untuk artikelnya ya. Artikel tentang surfing superstar di sini. Oke, kalau tokoh atau karakter pada pertemuan kemarin itu ada namanya Sue ya, Ibu Sue dengan Mr. Ian di pertemuan sebelumnya. Kalau di sini namanya adalah Bethany Hamilton. Ya. Di sini di dalam artikelnya dijelaskan on the morning of 31 October 2003, yeah, Bethany Hamilton and some friends decided to go surfing. Yeah. The sky was clear, kemudian the sun was shining, and it was a perfect day for enjoying the big waves near the island of Kauai, Hawaii. Yeah. The 13-year-old surfing star was lying sideways on her surfboard about 300 meters from the shore with her left arm in the clear, blue water. Her friends were floating nearby looking out to sea. They were all waiting for the next big wave. Ya, ini merupakan dua paragraf pertama di artikel ini. Ada yang mau mencoba untuk menjelaskan artinya? Silakan. Saya, Mister. Oke, come on. What is it? Ini dia, maksudnya kayak ditranslate gitu kan, Mister? Yeah, okay, come on. Translate it.
On the morning of 31 Oktober itu di pagi hari 31 Oktober 2003, Bethany Hamilton dan beberapa temannya memutuskan untuk berselancar. Oke. The sky was clear, langitnya itu cerah, bersih maksudnya, cerah. Oke, bersih. The sun was shining and it was a perfect. Mataharinya bersinar dan itu hari yang tepat atau baik untuk enjoy, menikmati ombak yang besar di near itu apa ya dia? Oh, di dekat Pulau Kauai, Hawaii. Oke, thank you. Second paragraph. Silakan yang paragraf keduanya siapa yang mau coba setelah Wafa Nurul? Silakan. Silakan. Siapa yang mau coba selain Wafa Nurul? Wahyu, silakan Wahyu. Maybe. Come on Wahyu. Belum Mister. Oke. Oke, atau Mutiara? Mutiara? Mau coba Mutiara? Bintang selancar berusia 13 tahun. Oke. Itu berbaring miring. Oke, berbaring miring. Oke. Berbaring miring itu bagaimana berbaring miring? Oke, berbaring miring. Oke. Berbaring miring di papan selancar. Oke. Di papan selancar sekitar 300 meter dari pantai, dengan lengan kirinya di air yang jernih dan biru. Oke. Teman-temannya adalah apa sih? Ya saya nggak tahu, silakan. Ayo, silakan kamu lagi coba. Oke, teman-temannya adalah atau apa? Bukan adalah Mister. Ya silakan teman-temannya. Oh, teman-temannya itu kayak mendekat kayak gitu Mister. Mendekat. Oke, teman-temannya mendekat. Mendekat untuk melihat ke laut. Oke. Mereka semua menunggu gelombang besar berikutnya gitu. Oke. Terima kasih banyak. Ada yang bisa menyimpulkan dari paragraf pertama dan kedua? Silakan. Siapa? Dania? Tadi sudah ada dua yang memberikan artinya. Dania, kesimpulan dari dua paragraf awal ini apa, Dania? Halo? Jadi si Bethany Hamilton sama teman-temannya itu kan pergi berselancar pada saat surfing, ya? Pada saat cuaca yang cerah di Hawaii, the island of Hawaii. Perselancar yang berusia 13 tahun ini tiduran ya, mungkin ya, lying sideways itu di surfboard. Sekitar 300 meter dari laut dengan tangan kirinya di air. Nah, terus temennya ini floating nearby, temennya ini melihat ke laut dan mereka nunggu gantian buat ini next big wave itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Ombak-ombak. Teman-temannya nunggu juga gitu. The next big wave, ombak selanjutnya yang besar. Oke, terima kasih ya Dania Dwi Arini. Inti dari paragraf pertama dan paragraf kedua di sini adalah menjelaskan tentang apa? Tentang surfing star yang bernama Bethany Hamilton sedang menunggu momen untuk berselancar. Momen tersebut apa? Untuk menunggu the next big wave, ya, menunggu datangnya ombak yang apa? Ombak yang besar untuk mereka bisa berselancar kembali.
Ya, itu inti dari paragraf pertama dan yang kedua ya teman-teman. Kemudian kalau kalian lihat di paragraf pertama, kemudian paragraf kedua di sini, kalian akan melihat the type of different words. Ya, di sini ada decided, ya, kemudian ada akhiran ed. Kalau akhiran ed itu apa teman-teman artinya? It is about simple past, ya. Yang menjelaskan bahwasanya kejadian tersebut atau apa yang dilakukan itu di masa lalu. Ya. Kemudian apa lagi yang menjelaskan tentang simple past tense? Di sini the sky was clear. Ya, the sun was shining and it was a perfect day for enjoying the big waves near the island of Hawaii. Ya. Jadi ada was di sini yang juga menjelaskan it is simply the simple past, ya. And then next one, selanjutnya di sini ada 13 years old surfing star was lying sideways on her surfboard. Ini juga ada was-nya, ya, menandakan bahwasanya kalimat ini it is about a simple past tense, ya. Kemudian di sini ada her friends were floating nearby looking out to sea. Ini juga menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian yang telah lalu. Berbeda dengan apa teman-teman? Berbeda dengan artikel yang minggu lalu. Artikel yang minggu lalu jenis-jenis kalimatnya itu a simple present. Ya, kejadian yang terjadi sekarang, kejadian yang menjelaskan tentang rutinitas atau aktivitas yang dilakukan oleh Sue and Ian. Sementara kalau di sini Bethany Hamilton dengan teman-temannya ya melakukan kegiatan surfing atau berselancar, menceritakan bahwasanya kejadian-kejadian ini merupakan kejadian yang telah lalu. It is a past tense. Oke. Kemudian berikutnya di sini, suddenly a 5-meter tiger shark appeared just below the surface and attacked her. It bit her left arm and shook her violently backward and then forward. Bethany saw the water around her turn red. She held on to her bird and the shark swam away, but it took her arm with it. It also took piece of her bird. Luckily for Bethany, the shark attacked only once. Yeah, it all happened so fast that she didn't even scream. In her mind, Bethany repeated, "Get to the beach, get to the beach." She started to paddle toward it with one arm. Her friends didn't know the shark attacked. They thought at first that she was joking. Kemudian, kejadian ada apa nih? Ada apa yang terjadi dengan Bethany di sini pada paragraf berikutnya ini? Wafa, silakan. Ini Mister, ada hiu. Oke, ada hiu. Kemudian hiunya ngapain hiunya? 5 meter ada hiu macan datang mendekat. Terus dia kayak maksudnya dia bilang ke temannya buat pergi ke pantai, maksudnya balik ke pinggir pantai, tapi teman-temannya itu mengira itu jokes atau bercanda gitu. Oke, dikira bercanda. Kemudian apa lagi? Yang lain ada yang mau coba? Daniel, maknanya di slide ini apa? Silakan. Atau Bill atau siapa yang mau? Atau Dania? Silakan Dania. Iya, Sir. Oke, come on. Jadi Wafa nyampe mana ya? Oh, nyampe attack her ya? Oke, sampai attack her. Come on. It bit her left arm and shook her violently backward and forward. Itu maksudnya, jadi hiu itu menggigit lengan kirinya, lalu mengguncangnya dari depan dan belakang. Oke. Kemudian? Terus Bethany itu melihat ke air sekitarnya menjadi merah karena darahnya mungkin ya. Okay. Terus lalu dia memegang erat ke papanya, tapi hiu itu berenang menjauh. Apa sih? Ya gitu loh, Mister. Oke, thank you very much. Jadi poin dari slide ini adalah apa teman-teman? Sekali lagi,
ketika mereka akan akan surfing, akan berselancar, tiba-tiba ada tiger shark. Shark itu apa? Ada apa? Hiu. Ada hiu yang menyerang siapa? Attack her. Her ini kembali ke si Bethany. Ya. Kemudian hiu ini berhasil menggigit apanya dari Bethany? Lengan kiri. Lengan kirinya. Oke. Kemudian apakah lengan si Bethany ini komplit, masih dua-duanya atau satunya dibawa sama hiu itu? Dibawa. Oke. Salah satunya dibawa. Oke, salah satu lengannya atau tangannya itu dibawa oleh hiu tersebut. Ya. Nah, jadi si Bethany di sini hanya punya berapa tangan? Berarti hanya Satu. Oke. Kemudian walaupun si Bethany ini diserang hiu, masih ada beruntungnya. Keberuntungannya apa? Masih hidup. Oke, keberuntungannya, ya, that's the point. Hiunya hanya menyerang sekali saja, ya, attack only once. Kalau misalnya nyerang sekali lagi, itu bisa the end, ya, bisa berakhir si Bethany-nya, ya, nyawanya bisa hilang. Kemudian si Bethany di sini juga mengingatkan ke teman-temannya bahwasanya apa? Bahwasanya ada hiu, jadi mereka diminta untuk tidak berselancar terlebih dahulu. Ya, kalian sudah pernah melihat foto si Bethany ini? Sudah? Tidak pernah. Oke, nanti saya perlihatkan ke kalian. Nah, oke, berikutnya di sini, then they saw the blood and quickly came to help. Ya, oke. Sebelum yang ini kita lihat juga bentuk simple past-nya. Di sini ada Bethany saw, ya. So di sini dari bentuk kedua simple past dari see. Ya. Kemudian ada see help, ini juga bentuk ini dari apa, teman-teman? Dari hold, ya, menjadi see help. Kemudian apa lagi yang lainnya? The swam way, ya, dari swim menjadi swam. Kemudian it all happened. Tambahan id di sini simple past, ya, menjadi happened, ya. Kemudian ada repeated di sini, ada attacked di sini. Ini semuanya menunjukkan tentang past tense, ya, yang terjadi di masa lalu. Kemudian yang berikutnya, then they saw the blood and quickly came to help. Bentuk yang pertamanya saw, ya, di sini, ya, dari see. Kemudian berikutnya ada came to help, itu dari come. Ya. Kemudian it took 15. Took ini bentuk pertamanya apa? Took ini dari take. Ya. It took 15 minutes to reach the shore. They called the emergency service. Ini they call menjadi called. Ya. Repeat menjadi repeated. Kemudian Bethany eventually got to hospital. Ya. Got ini it will be the same, also the past tense. Ya. Kemudian berikutnya Bethany's parents are both keen surfers. Ya, as a baby, Bethany liked to splash in the shallow water. She started, ini juga bentuknya sama, like juga sama. Ya, kemudian she was planning to become a professional surfer. Then the shark attack happened. Ya, jadi keluarga dari si Bethany ini merupakan keluarga peselancar. Ya, jadi sudah lahir memang dari keluarga yang menyukai selancar. Oke, berikutnya, the really incredible things about Bethany is that only 10 weeks later she was surfing again in a competitions. Ya, yang mencengangkan dari si Bethany ini, setelah 10 minggu kemudian dia tidak ada traumanya, ya, tidak ada ketakutan sama sekali. Di sini dijelaskan she was surfing again in a competitions. Dia ikut kembali pada kompetisi selancar. Ya, sudah diserang oleh hiu, kemudian tangannya itu sudah diambil satu, ya, dimakan satu sama si hiu, tapi 10 minggu kemudian she was surfing again in a competition. Ya. Kemudian less than a year after the accident, setelah 1 tahun berlalu, she won first place in a surfing competition in Hawaii. Lebih mengagetkannya lagi, setahun di sini dijelaskan, setahun pasca kecelakaan dia mendapatkan juara pertama pada kompetisi selancar di Hawaii. Ya.
Makanya walaupun hanya satu tangan, ya, dia dapat juara 1. Kemudian dia di sini dijuluki a surfing superstar. Ya. Before the accidents, a lot of professional surfers thought that Bethany was going to be the women's world champion one day. Ya, sebelum kecelakaan itu terjadi, banyak di antara para peselancar profesional yang mengatakan, yang berpikir bahwasanya Bethany akan menjadi salah satu juara dunia suatu hari nanti. Sekali lagi, before the accidents. Ya. After the accident, they haven't changed their mind. Ya, begitu juga setelah kecelakaan tersebut terjadi, para profesional surfer atau peselancar profesional itu tidak mengubah pendapat mereka. Begitu ya, teman-teman. Sudah cukup jelas kira-kira? Ada banyak sekali kosakata baru yang bisa kalian lihat di sini ya, yang bisa kalian ketahui sebagai a simple form of past tense. Ada won ini dari bentuk pertamanya apa? Won dari apa? Dari win. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang lainnya? Di sini change their mind. Ya, kemudian apa lagi di sini? Halo, apa lagi yang lainnya? Out. Oke, kemudian ada was going di sini. Kemudian ada apa lagi yang lainnya? She was surfing. Ya, that's a form of past tense. Ya, itu semua merupakan bentuk-bentuk dari past tense atau yang menceritakan bahwasanya peristiwa-peristiwa ini telah terjadi di masa lalu. Ya, that's already happened. Oke, sudah cukup jelas. Saya akan memberikan kalian waktu ini. Ternyata sudah habis waktunya ya. Saya akan sudah 14.24 ya. Saya akan memberikan kalian waktu 6 menit saja kalau gitu. 6 minutes. Dania Dwi Arini Wafa Nurul Hasna Wafa. 6 menit untuk silakan membuat list kosakata-kosakata yang masuk ke dalam simple past tense. Ya, 6 menit silakan, paling tidak ada 10 ya. Ada 10 kosakata dari artikel tentang surfing superstar di sini yang menjelaskan tentang simple past tense. Oke. Akan saya perlihatkan ini untuk yang pertama, silakan langsung dibuat listnya. Oke, silakan dibuat listnya. 6 menit silakan. Saya akan berikan kalian waktunya 6 menit untuk membuat list tentang simple past tense dari semua tulisan yang ada di artikel tentang surfing superstar. Wafa sepertinya sudah ya. Silakan dibuat listnya ya, dibuat listnya. Ini list yang pertama untuk slide yang pertama. Kemudian silakan dicek terlebih dahulu di sini sudah dapat atau belum semua. Oke, ini untuk yang kedua, silakan. Oke, ini yang berikutnya, silakan. Oke, dan ini yang terakhir sepertinya. Oke, silakan di list sekali lagi. Saya berikan kalian waktu sisanya 4 menit untuk mencarinya. Silakan cari artikel ini. Oke, ini yang paling panjang ya. Untuk artikelnya silakan kalian cari ya. 4 menit lagi waktunya, silakan.
Oke, waktunya habis ya. Sudah terkumpul semua 10 kosakatanya yang menerangkan tentang simple past. Oke, harapannya sudah terkumpul semua. Dan yang harus kalian lakukan nanti ya. Halo? Suara saya jelas? Wafa, jelas ya? Jelas, Mister. Oke, jadi yang harus kalian lakukan, kalian sudah kalian sudah mengumpulkan ada 10 kosakata 10 yang menerangkan itu tentang simple past. Kemudian di minggu depan saya ingin masing-masing menjelaskan kenapa kalian memilih. Misalnya di sini swam itu merupakan simple past. Kenapa itu kalian sebut sebagai simple past? Kemudian misalnya took itu juga merupakan simple past. Itu kenapa kalian sebut sebagai simple past. Itu yang akan kalian lakukan, akan kalian jelaskan di minggu depan. Begitu ya teman-teman, cukup jelas? Oke. Kemudian sebelum kita mengakhiri sesi, ini lebihnya sudah banyak sekali ya, Salsabila Azhara, mudah-mudahan tidak marah ya nih ketua kelasnya ya. Oke, saya akan perlihatkan ini ya, perlihatkan si sebentar, saya akan perlihatkan si Bethany-nya ya. Si Bethany. Sudah terlihat teman-teman? Sudah? Sudah. Sudah ya? Gambar. Oke, jadi ini merupakan artikel original dari Surfing Superstar ya. Dan inilah siapa namanya tadi? Siapa namanya? Bethany. Oke, walaupun sudah kehilangan satu tangan, si Bethany-nya masih tetap menggeluti hobinya, masih tetap berselancar. Ya. Satu tangannya tadi itu diambil siapa tadi? Apa? Diambil siapa? Tiger Shark. Oke, Tiger Shark. Inilah sosok si Bethany. Oke, kemudian ini ketika si Bethany-nya sedang beraksi surfing seperti ini. Ada yang sudah bisa surfing di sini? Dania, Lakisha? Ada yang hobi surfing? Tidak ya? Atau hanya senangnya di pinggir pantai saja, tidak senang ada ombak besar ya? Oke, ini ketika si Bethany-nya berselancar ya. Tuh. Keren sekali ya, padahal hanya satu tangan saja, tapi kemudian bisa bisa menjadi juara. Ya. Oke, ini si Bethany. Bethany siapa tadi namanya teman-teman? Nama lengkapnya? Bethany Hamilton. Oke, Bethany Hamilton. Ya. Pelajaran apa kira-kira yang bisa kalian ambil dari sosok Bethany Hamilton? Keisha Amelia, silakan apa kira-kira? Sudah di-unmute, apa kira-kira Keisha? Putus asa meskipun kita memiliki kekurangan. Oke, jangan putus asa walaupun kita memiliki kekurangan. Yang lain silakan, yang lebih bijak lagi Tania Nisrina sepertinya. Silakan Tania. Tania? Iya, Mister. Apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari cerita Surfing Superstar Bethany Hamilton? Maybe what happened in the past, it shouldn't stop you. Okay, that's a good point. Next, selain Tania, I'd like to ask Karissa Zahra Sebayang, Minola Sebayang. Come on, Zahra Sebayang. Yes, sir. Okay, come on. What will be the lesson learned from the story of Bethany Hamilton?
Jangan menyerah. Oke, jangan menyerah. Oke, mikirnya lama sekali jawabannya jangan menyerah, luar biasa ya. Zahra Sebayang, thank you very much for the answer. Never give up, ya. Apapun yang terjadi sampai kehilangan anggota tubuh, itu masih tetap menggeluti hobinya sebagai seorang peselancar. Begitu juga kalian kan ini nanti dari Prodi Gizi, ya. Dari Prodi Gizi, ketika kalian nanti sudah berusaha untuk apa? Untuk memberikan nutrisi yang sebaik-baiknya, tapi tidak meningkat juga gizinya, maka kalian harus terus-menerus apa? Terus-menerus apa? Berusaha agar apa? Trilia. Halo Trilia, terus-menerus apa Trilia? Mencoba. Oke, terus-menerus mencoba sehingga kalian nanti menjadi salah satu pakar nutrisi yang dipertimbangkan di Indonesia. Begitu ya. Satu lagi terakhir, pandangan dari Wahyu Pramatullah mungkin. Wahyu Pramatullah, silakan. What will be the lessons? Lesson tadi Mister yang gambar. Ya, dari Bethany Hamilton ini apa? Kira-kira pelajaran yang saya mau pelajari? Pelajarannya apa ya, walaupun ada kekurangan di diri masing-masing, kita jangan putus asa dan apa ya, jangan insecure ke apa ya, mungkin orang-orang yang bisa dibilang masih normal, masih lengkap anggota tubuhnya. Jadi jangan apa ya, tersingkir lah. Oke, thank you very much ya. Ketidaksempurnaan itu bukan merupakan apa? Bukan apa teman-teman? Bukan penghalang. Oke, bukan penghalang untuk menjadi sosok-sosok berprestasi. Ya. Oke, dan saya kira cukup, ini lebihnya sudah banyak sekali. Salsabila itu sudah, ini kok belum berhenti-berhenti ya, harusnya kan sampai jam 2 tadi ya. Oke, saya kira cukup untuk sesi kita hari ini teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah sudah mengikuti sesi di hari ketiga kita. Tadi sudah ada Super Dad, kemudian sudah ada Superstar Surfing Superstar, kemudian tadi sudah ada list tentang Simple Past ya, dan minggu depan Dania Dwi siapin semua teman-temannya harus sudah bisa semua ya menjelaskan tentang kenapa memilih kosakata tersebut sebagai a simple past ya. Oke, Wafa Nurul, dan jangan lupa juga you have to watch your guys video ya, karena setelah ini pasti akan saya upload, dan kemudian kalau misalnya kalian ingin menonton kembali diskusi kita tadi yang kita bahas tadi, kalian bisa kalian bisa tonton di channel yang sudah saya bagikan ke kalian. Itu saja ya. Terima kasih banyak Karisa Zahra Sebayang, Tania Nisrina, Wafa Nurul, Dania Dwi Harini, Farhan Revas, Tita Auradina, Salsabila Zahra, Tri Ilya, Dinda Maulidia Azkia, Katrah Nadia, Alibah Zulfa, Hasna Wafa, Lakisha Faisya, Wahyu Pramatullah, Mutiara, Putri Faidah Hendriani, Siska Ambarwanti yang udah lupaan ya orangnya ya. Siska Ambarwanti, ada Kisya Amelia, kemudian Salma Julian Barsa, Dinda Salsabila, Mutia Pravesti, Naswa Revani, Sicilia Alaida yang ini lagi di luar angkasa ya, Sicilia Alaida, kemudian ada Maharadi Putri Nardi, Mutiara. Siapa lagi yang belum saya sebut? Sabrina Adina Utami, kemudian Zelda Lola Aurelia, Amelinda Dewi Salsabila, Adinda Kurrota, Rizka Nabila, Salsa Silpa Zahra, Dinda Salsabila, dan itu sudah semuanya saya sebut ya teman-teman. Terima kasih untuk hadir pada pertemuan hari ketiga kita, dan mohon maaf lebih sampai berapa puluh menit ya, maaf mengganggu tidur siang kalian, jadwal tidur siang kalian. Silakan setelah ini bisa bubuk-bubuk cantik ya. Dania Dwi Harini, Tri Ilya, dan semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan kita hari keempat minggu depan ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.